tidur gua. Ah. Ngapain lu? Kakak Bu, Hmm. apa tidak tidur Kakak Bu? Bang, kopinya. Makasih banyak ya. Bang, Rohmat di kamar terus, nggak mau keluar-keluar. Kenapa ya, Bang? Tapi dia masih mau makan kan? Masih Kakak Bang. Tadi kotoran dua masuk ke dalam, tiba-tiba Kakak Bu bilang jangan diganggu. Begitu. Berarti ya jangan diganggu dulu. Tapi nggak kedengeran apa-apa, Bang. Nggak biasanya Rohmat kayak gitu, Bang. Aduh. Pegel. Bang Dharma habis mijit. Iya, Mak. Jadi pada pegel ini saya. Makasih tahu. Kalau mau mijit mesti orang yang ngerti. Biar jadi nggak salah urat ntar. Iya ya, Mak. Mesti dipijit kalau pada sakit mah badan. Siapa yang suruh mijit? Bukan siapa-siapa, Dewi. Ya. Mas Dharma yakin tidak disuruh sama Mak Tona? Kok jadi gua, Wi? Wi, lu kalau mau ngomong mesti tahu dulu duduk persoalannya. Baru lu ngomong. Jangan sepadu jublak aja lu. Mak tuh sebelum subaru jublak itu tadi, tolong. Senyum dulu, jadi biar orang yang diomel-omelin sama Mak tuh hatinya merasa senang. Sorry ya Mak, saya nggak ada waktu buat berantem sama Mak. Soalnya saya mau ngomong hal yang serius sama calon suami saya, Mas Dharma. Wi, kapan sih halunya lu hilang, Wi? Tiap hari halu mulu. Mas, Iya. Mas, Iya. Mas jangan lupa loh ya. Malam hari ini adalah jadwal kita buat ngomongin tentang desain undangan pernikahan. Oh iya Mas, saya sudah ngomong sama Mas Waluyo. Mas Waluyo itu adalah kakak kandung saya. Mas Waluyo sudah setuju sama hubungan kita. Tinggal nanti nunggu Mas Dharma kapan mau ngomong secara resmi sama Mas Waluyo. Jadi nanti kalau Mas Dharma sudah menikah dengan saya, Mas Dharma manggil Mas Waluyo dengan sebutan Brother Waluyo. Kesian ngapa Wi sama Mang Dharma? Mak kapan sih Mak berhenti sirik sama saya? Kasian apa wong wajahnya Mas Dharma bahagia banget begitu loh. Iya apa ya? Ampun, bahagia apaan? Mang Dharma lu lihat tuh mukanya, sedih Wi. Lah emang wajahnya Mas Dharma begitu melas. Ini kan saya udah cinta. Insya Allah nggak ada apa-apaan. Aman. Ya Allah Mas, tapi kan bule gitu orangnya Mas. Yang tidak mau bule itu patah hati lagi Mas. Pokoknya salah paham ini harus segera dituntaskan Mas. Kasihan bule, kasihan Mang Dharma Mas. Iya juga sih. Nggak boleh tidur gua. Ngapain lu? Kakak Bu, apa tidak tidur Kakak Bu? Nggak, gua nggak boleh ketiduran. Oh begitu ya? Kakak Bu lagi tunggu siapa? Emangnya lu nggak pernah tahu? Di saat kita tidur, Allah itu menggenggam jiwa kita. Jadi gua nggak boleh tidur. Ya Kakak Bu. Lu pernah kepikiran nggak? Pada saat lu tidur, lu nggak bisa bangun lagi. Lu mati. Kalau
Kalau gue sih gue belum mau mati. Pahala gue masih sedikit. Bu Ani, udah keluar aja. Saya tahu Bu Ani ada di dalam. Jangan umpetin Ismet, ini kejahatan namanya. Sampai kapan Bu Ani jahat sama Ismet? Bu Ani, buka pintunya. Kalau kagak dibuka juga, saya dobrak ini pintu. Bu, biar tenggorokan ibu sampai pecah, teriak-teriak kagak bakalan Bu Ani jawab. Orangnya kagak ada itu di dalam, kosong. Jangan bohong, Ibu dibayar berapa sama Bu Ani? Gue mau bilangnya Pak, biarin. Bilangin. Ibu lagi, dan ibu lagi, dan di mana-mana setiap ada ibu pasti ada kekacauan. Bu, ibu emang nggak puas mengganggu ketertiban di Pasar Genjing, sekarang mau mengganggu ketenangan warga kompleks ini? Diam lo, ini bukan urusan lo, urusan gue sama Bu Ani. Dia udah nyembunyiin anak gue. Oh sih, Bu Ani nyembunyiin anak ibu? Apa iya? Apa manfaat dari Bu Ani nyembunyiin anak ibu? Tak kasih tahu, anaknya ibu itu ya kalau dibiarin goleran di pinggir jalan aja laler, ndak akan ada yang mau mentrok. Kok ini pakai repot-repot disembunyiin? Bu, bilang sama anak ibu dan Bu Ani itu ndak level. Anak ibu ndak usah sok kegantengan. Kenapa lo jelek-jelekin anak gue? Ndak ada yang jelek-jelekin orang yang sudah jelek. Sini lo nggak berani? Ayo. Ayo sini. Astagfirullahaladzim. Bule, ya Allah. Bule istighfar. Bule masuk. Bule. Waduh, gimana ini? Kenapa pada berantem? Bule, astagfirullahaladzim. Kabar? Pleng, masih ngantuk lo? Makanya Pleng, kalau lu nggak tidur ya, lu begadang semalaman, yang ada penyakit pada datang. Lo tau nggak? Buntutnya nih, penyakit datang, buntutnya lagi bakalan lewat lu kalau terus-terusan kagak tidur. Lagian sih Pleng, cari gara-gara aja lo pakai acara takut tidur. Nyiksa badan tuh namanya. Weh, lu tahu kan, Bang Apoy pernah bilang, Allah itu membenci orang-orang yang nyiksa diri. Tro, Ale ngomong enak sekali ya. Coba tadi malam Ale ada dan dengar omongan kakak Bu. Beta yakin Ale pun sama, bahkan tidak bisa tidur. Tro, beta takut sekali kan Tro. Takutnya beta tidur untuk selamanya dan tidak bangun-bangun lagi. Justru Pleng, yang ada lu kagak bangun selama-lamanya. Karena lu kagak tidur semalaman. Bodo amat ah. Kasih tahu bodo amat lu. Jangan ngedahuluin Allah, Kang. Jodoh, rezeki, kematian, itu urusan Allah. Gak ada satu orang pun yang tahu tentang itu, Kang. Mengingat kematian itu emang penting, Kang. Supaya kita selalu ingat sama Allah. Supaya kita beribadahnya juga makin rajin dan makin khusyuk. Tapi waktunya kerja ya kerja, Kang. Waktunya istirahat ya istirahat. Waktunya beribadah ya beribadah. Jangan sampai Akang terlalu mengkhawatirkan, Kang. Karena kalau terlalu ngawatirin, yang ada Akang repot sendiri. Ya tapi kan pahala gue masih sedikit, Ang. Kalau terlalu dipikirin mah repot, Kang. Allah berfirman dalam Al-Quran, Kang. Wabtagi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Kata Allah, carilah segala sesuatu untuk akhiratmu. Tapi kata Allah, jangan lupa kamu juga sama duniamu. Jadi sekarang kita tinggal jalanin aja, kan. Jalanin bagaimana caranya kita untuk jadi lebih baik lagi. Jangan terlalu khawatir. Ngapain kamu tadi tarik-tarik bule? Bule itu jangan ditarik-tarik. Emangnya mbok pikir bule itu adalah motor leasing yang nunggak bayar cicilannya atau gimana? Ngamang.
Maaf, Bule. Nggak usah pakai minta maaf. Ngapain kamu minta maaf? Bule aja yang jelas-jelas banyak salahnya nggak pernah minta maaf. Piye, kos ki. Duk, gara-gara sikap kamu.